Hari ini kami akan membahas trik-trik untuk menjawab soal-soal dan beberapa bocoran nih. Gimana nih tes-tes UTBK besok? Apa aja yang akan keluar? Kakak bocorin nih di sini. Yang pertama nomor nanti terdiri dari tiga tiga komponen ya. Yang pertama adalah penalaran umum. Nah, penalaran umum biasanya dikasih bacaan, terus nanti biasanya nyari tema atau kesimpulan atau bagian lain di bacaan tersebut. Terus yang berikutnya ditambah ini ada soal penalaran kuantitatif. Nah, waktunya 35 menit ya, teman-teman. Nah, sebelumnya gini, kita harus tahu nih, Anda hanya dapat mengerjakan soal-soal dalam tiap komponen tes dalam waktu yang telah dialokasikan. Jadi kalau kalian masuk ke komponen pertama, terus kalian tidak bisa mengerjakan soal, itu maka tidak bisa dikerjakan untuk waktu yang berikutnya, teman-teman. Jadi kalau ini sesi ini udah habis, ya udah. Nah, jadi tips pertama untuk bocoran yang pertama ini kerjakan semua soal. Nah, kerjakan semua soal, teman-teman. Kerjakan semua soal. Nah, terus manajemen waktu, jelas ya, manajemen waktu. Nanti kalau untuk soal-soalnya nanti kakak bahas di sesi berikutnya gitu. Nah, jadi ini berisi bacaan sama penalaran kuantitatif. Waktunya 35 menit. Ada 20 soal. Jadi kalian bisa kira-kira ya satu soalnya berapa menit ya. Ya kira-kiranya itu 1,5 menit lah ya teman-teman. Jadi kalau kalian 1,5 menit nggak bisa mengerjakan soal itu, kalian isi saja tapi langsung berlanjut ke soal berikutnya. Oke? Jadi ingat ya, tips pertama, kerjakan semua soalnya. Jadi jangan dikosongin ya. Nah, terus yang kedua, pemahaman bacaan dan menulis ini masih bahasa Indonesia ya. Itu terdiri dari 3 bacaan, biasanya bacaan panjang dan 20 soal. Waktunya cuma 25 menit, teman-teman. Berarti satu soalnya hanya 1 menit lebih sedikit. Nah, jadi kalau kalian waktu pengerjaannya lebih dari 1 menit, berarti kalian harus beralih ke soal berikutnya. Terus yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum itu terdiri dari 20 soal juga, terdiri dari 12 soal bahasa Indonesia dengan 3 bacaan dan 2 bacaan bahasa Inggris dan terdiri dari 8 soal. Waktunya sama dengan pemahaman bacaan dan menulis. Waktunya hanya 25 menit, teman-teman. Jadi, waktu pengerjaan untuk tiap soalnya adalah lebih dari 1 menit, tapi kurang dari 1,5 menit. Jadi, manfaatkan waktunya ya. Jadi, manajemen waktu kalian. Jadi, kalau 1 menit lebih dikit, kalian sudah sudah nggak bisa ngerjain, berarti beralih ke soal berikutnya. Jadi kalian juga lihat waktu juga, teman-teman. Jadi jangan jangan sampai kalian kehabisan waktu. Jadi intinya kerjakan semua soalnya dan manajemen waktu kalian. Jadi jangan mandek di satu soal begitu lama, teman-teman. Jadi langsung nggak bisa isi lanjut berikutnya. Terus nomor keempat, pengetahuan kuantitatif nanti yang kakak bahas ya. Jadi yang kakak bahas hari ini adalah pengetahuan kuantitatif yang tipe geometri, teman-teman. Oke. Waktunya 35 menit. Jadi ya kalau kalian bisa, jadi waktu pengerjaan kalian 1 sampai 2 menit, teman-teman. Jadi kalau kalian mengerjakan lebih dari 2 menit berarti harus beralih ke soal berikutnya. Nah, gimana nih, paham? Jadi intinya ini karena kita hanya diberi waktu 25 sampai 35 menit tiap sesinya, maka kita harus mengerjakan semua soalnya. Bisa atau tidak bisa, kita isi, teman-teman. Biar nggak rugi, karena tidak ada pengurangan ya untuk tes besok ya, untuk TPS. Nah, gimana nih? Semoga paham ya, teman-teman. Kita lanjut
bahas soalnya, teman-teman. Kita bahas soal TPS yang tipe geometri, teman-teman. Jadi di sini ada persegi panjang dengan diagonalnya 13 cm. 13 cm ya, kita kasih satuan, dan sisi yang satunya atau lebarnya itu 5 cm. Nah, langkah pertama kita gunakan Pitagoras, teman-teman. Ini 5, 13, berarti ini kita cari panjangnya itu akar 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat. Berarti 169 kurangi 25 sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Lalu kita cari kelilingnya. Keliling sama dengan apa rumusnya? 2 kali panjang tambah lebar. Sama dengan 2 kali panjangnya 5 panjangnya 12 tambah lebarnya berapa? 5. Sama dengan 2 kali 15, 12 tambah 5, ini 12 ya teman-teman. 12 tambah 5, 17, 2 kali 17, 34 cm. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang E ya teman-teman. Yang 34. Semoga paham ya. Nah, kita lanjut ini, yang soal nomor 2. Jika luas daerah segitiga sama sisi adalah 16 akar 3 cm persegi, maka keliling segitiga tersebut adalah titik-titik. Jadi ini segitiga sama sisi ya teman-teman. Segitiga sama sisi itu sudutnya 60 derajat. Ini 60, ini 60 derajat. Ini X, ini X, ini X. Kita nggak tahu nilai X-nya berapa. Jadi kita gunakan luas segitiga yang memakai prinsip trigonometri. Jadi rumusnya setengah kali, ini misalkan AB, C. Nah, setengah kali AB kali BC kali cos sudut yang diapit oleh AB dan BC, yaitu cos B. Nah, sama dengan setengah, ini kan luasnya 16 akar 3 ya. Nah, kali X dikali X kali cos. Cos B. Cos B-nya berapa? Cos B-nya setengah akar 3. Kan cos 60 ya, B-nya 60 derajat ya. Nah, terus ini akar 3-nya bisa kita coret. Nah, berarti X kuadratnya sama dengan 16. 16 kali 4. 16 kali 4 berapa teman-teman? 64 ya. 64. Berarti X-nya sama dengan akar 64. Berarti X-nya sama dengan 8. Nah, X-nya ketemu 8. Nah, gampang teman-teman. Kalau keliling berarti X-nya ada 3, berarti 3X sama dengan 3 kali 8 sama dengan 24 cm. Nah, gimana nih untuk soal nomor 2? Cukup mudah bukan? Kita lanjut untuk soal berikutnya. Ini kita bahasnya soal nomor 5 ya, kita loncat ya. Karena ada soal banyak, kita loncat yang bisa kita kerjakan dengan cara-cara yang lebih cepat, teman-teman. Kita pakainya konsep ini juga segitiga sama sisi. Tadi udah kita bahas ya teman-teman, saling berhubungan. Nah, berarti ini berapa nih? 60, 60, 60. Berarti kalau kita jumlahkan 3X-nya, X tambah X tambah X kan 3X, itu akan bernilai 60 derajat ya, karena ini segitiga sama sisi ini. Jadi yang ini yang perlu digarisbawahi. Berarti X-nya sama dengan 60 derajat dibagi 3 sama dengan 20 derajat. Terus kita ambil nih. Nah, ini kita ambil yang sini kan X, sini Y ya. Yang ini ya, ini juga Y. Dia segitiga sama kaki, teman-teman. Nah, segitiga sama kaki. X-nya 20, berarti 2Y sama dengan 180 karena sudut dalam segitiga
Besarnya 180 derajat dikurangi 20 sama dengan 160 derajat. Ini 2Y, berarti Y-nya sama dengan 80 derajat. Ya kan? Nah, yang ditanya Y min X. Y min X sama dengan 80 derajat dikurangi X-nya 20 derajat. Sama dengan 60 derajat. Nah, gitu teman-teman. Cukup mudah bukan? Nah, kita lanjut ya soal berikutnya. Soal nomor 10 nih. Nah, ini kita cara cepatnya, kita kasih angka aja teman-teman. Ini kan 16. Berarti nanti sisi perseginya 4 aja ya enggak? Biar ketemunya 16. Nah, separuhnya berarti sini 2, sini 2. Nah, sini 2. Sini 2. Nah, ini kita biar lebih mudah ini kita potong dulu. Nah, potongan ini taruh ke sini teman-teman. Nah, berarti luas yang ini, luas segitiganya kan separuh, luas 1 itu separuh setengah luas persegi. Nah, yang ini. Jadi kan daripada kita ngitung trapesium, ini mending kita potong, taruh sini. Berarti luas setengah persegi, berarti setengah kali 16 sama dengan 8. Terus ini segitiga yang kecil kita cari, luas segitiga 1 yang besar, luas segitiga 2 itu yang kecil. Setengah kali 2 kali 2 ya. Ini kan kita misalkan pakai angka ya, teman-teman. Sama dengan 2. Nah, berarti luas arsiran sama dengan 10 satuan luas. Luas persegi itu 16 satuan luas. Kita bandingkan luas arsiran banding luas persegi. Sama dengan 10 dibanding 16. Nah, udah ketemu ya, yang E ya. Itu teman-teman. Nah, kita lanjut soal yang terakhir. Nah, ini sering keluar ya, ini soal SMP ya teman-teman. Jadi langkah pertama kita buat garis bantu teman-teman. Nah, nanti kita cari ininya nih. Nah, ini berapa nih? Peluru 134 adalah berapa? 44 ya, pelurusnya ya. Nah, berarti sini dia kan sudut dalam berseberangan ya, berarti ini 44. Kita tambahkan 44 tambah 26, atau X-nya kan sama aja ini tambah ini ya sebenarnya ya. Tapi kita cari ini dulu ya. Misalkan yang P lah, misalkan sudut P. P-nya itu kan 180 derajat. Kok 46, sorry teman-teman. 46 dong. 46. 180 derajat dikurangi 46 tambah 26. 72 ya. 72. Berarti 180 kurangi 72, 118 derajat. Nah, itu P-nya. Terus X-nya itu 180 kurangi 118 derajat. Ini kan 118 ya. Kurangi P ya. Berarti 180 kurangi 118, 72 derajat. Atau bisa kita cari X itu jumlah yang ini tambah yang ini. 46 tambah 26. Udah ketemu 72 derajat. Cukup mudah bukan teman-teman? Nah, ini sekilas untuk pengetahuan TPS kuantitatif. Semoga membantu kalian teman-teman untuk bisa belajar di rumah. Jadi, semoga kalian sukses. Besok atau nanti kakak buatin lagi video pembelajarannya. Sekian dari Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.